1. Nasrudin dan sup. Nasrudin memang tidak begitu kaya. Namun istrinya pada suatu hari meminta dibelikan sebentuk cincin, tetapi karena Nasrudin tidak bisa melaksanakan permintaan itu, si istri marah besar. Malam itu si istri membuat sup yang sangat pedas dan dia memang sengaja tidak mengatakan hal itu kepada suaminya. Tetapi kemudian ia sendiri lupa dan menyendok sup itu sebelum Nasrudin mulai makan. Tentu saja mulutnya kepedasan dan pada saat itu juga air mata meleleh di pipinya. Nasrudin yang melihat air mata mengalir di pipi istrinya itu tentu saja heran dan bertanya, "Mengapa kamu menangis?" Istrinya menjawab, "Dulu ibu suka membuat sup semacam ini, ia juga menyukai masakan sop ini, setiap kali aku makan sup macam ini aku ingat ibu dan menangis." Petik 2. Giliran Nasrudin yang mengambil sop. Hal yang sama terjadi. Air matanya keluar, bahkan lebih banyak daripada air mata istrinya. "Mengapa kamu juga menangis sekarang?" tanya sang istri. "Aku juga ingat almarhumah ibumu, mengapa dia mati meninggalkan kamu tanpa mengajakmu," jawab Nasrudin. 2. Jangan terlalu dalam. Telah berulang kali Nasrudin mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Hakim di desanya selalu mengatakan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Keadaan ini selalu berulang sehingga Nasrudin menyimpulkan bahwa si hakim minta disogok. Tapi, kita tahu, menyogok itu diharamkan. Maka Nasrudin memutuskan untuk melemparkan keputusan ke si hakim sendiri. Nasrudin menyiapkan sebuah gentong. Gentong itu diisinya dengan tahi sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atasnya, Nasrudin mengoleskan mentega beberapa sentimeter tebalnya. Gentong itu dibawanya ke hadapan Pak Hakim. Saat itu juga Pak Hakim langsung tidak sibuk, dan punya waktu untuk membubuhi tanda tangan pada perjanjian Nasrudin. Nasrudin kemudian bertanya, "Tuan, apakah pantas Tuan Hakim mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" Sang hakim tersenyum kepadanya sambil berkata, "Ah, kau jangan terlalu dalam memikirkannya." Sambil berkata itu ia pun mengambil sedikit mentega lalu mencicipinya. "Wah, enak benar mentegamu ini," komentarnya. "Yah, sesuai dengan ucapan Tuan, jangan terlalu dalam mencolek menteganya," jawab Nasrudin hoja sambil segera meninggalkan kantor itu. 3. Suap ala Nasrudin. Gejala suap begitu banyak ditampilkan dalam kisah-kisah aneh dan jenaka Nasrudin. Gejala ini terjadi dalam kalangan para penguasa maupun hakim, yang mengungkapkan betapa gejala suap ini telah tersebar luas dalam masyarakat waktu itu. Dalam kaitannya dengan hal ini perlu dikemukakan bahwa ketika Nasrudin memberikan uang suapnya, untuk mempermudah urusannya, kita selalu mendapatkan ternyata suap tersebut palsu dan penerima suap tersebut baru menyadarinya setelah Nasrudin menyelesaikan urusannya. Gaya suap yang demikian ini bisa kita sebut, suap ala Nasrudin. Di negeri Nasrudin ada seorang hakim yang terkenal suka makan suap. Pada suatu saat Nasrudin melakukan jual beli. Untuk menguatkan transaksi yang ia lakukan tersebut, ia perlu pengukuhan dari sang hakim. Untuk memperlancar urusannya ini, ia pun membawa sekaleng besar madu murni untuk Pak Hakim. Melihat hadiah yang cukup mahal tersebut, Pak Hakim pun keluar ke ruang tamu, menyambut Nasrudin dengan hangat. Lalu tanpa banyak bertanya lagi, Pak Hakim pun lalu membubuhkan tanda tangannya pada surat jual beli Nasrudin. Mula Nasrudin lalu minta diri sambil memandang Pak Hakim dengan pandangan yang penuh makna. 2 hari kemudian Pak Hakim menerima hadiah roti dari seseorang. Menerima hadiah ini, Pak Hakim pun segera teringat hadiah madu yang diberikan kepadanya oleh Nasrudin. Ia pun membuka kaleng madu tersebut. Ternyata kaleng tersebut tidak berisi madu, tapi tanah. Betapa marah Pak Hakim melihat hal itu. Ia pun berkata kepada bawahannya, "Cepat pergi ke rumah Nasrudin. Suruh dia datang segera." Sang bawahan pun berangkat dan menemui Nasrudin. Bertemu dengan Nasrudin, sang bawahan itu pun berkata dengan penuh hormat, "Tuan Nasrudin, surat jual beli Tuan ada yang kurang pasal-pasalnya. Karenanya Tuan dimohon datang menghadap hakim." Jawab Nasrudin sambil tersenyum, "Surat jual beliku tidak ada yang kurang. Yang kurang justru ada pada pikiran Pak Hakim. Semoga Allah meluruskannya."
mengendarai keledai terbalik. Mullah Nasruddin berangkat pergi ke masjid mengiringi murid-muridnya untuk melaksanakan salat Jumat. Nasruddin tahu betapa bandelnya para muridnya, karenanya ia ingin mengawasi tingkah para muridnya. Tetapi selaku guru ia merasa tidak pantas bila berada di belakang para muridnya, maka Mullah Nasruddin mengendarai keledainya di depan para muridnya dengan menghadap ke belakang ke arah para muridnya. Murid-muridnya dengan keheranan berkata, "Mullah, kau mengendarai keledai terbalik." "Tidak demikian," jawab Mullah Nasruddin, "aku sudah menghadap ke arah yang benar, keledaikulah yang menghadap ke arah yang salah." 5. Besok hari kiamat. Ketika Nasruddin Hoja masih muda dan sedang melanjutkan pelajarannya di kota Aksehir, ia memelihara seekor kambing. Suatu hari teman-teman sekolahnya berkunjung ke rumahnya, salah seorang temannya berkata, "Kambingmu memang hebat, gemuk dan sehat pula. Bagaimana kalau besok kita berpesta, makan daging kambing ini bersama-sama?" Nasruddin sangat sayang untuk menyembelih kambingnya. Maka ia menjawab, "Kambing ini belum gemuk benar kok." Petik 2. Tapi apakah Nasruddin tidak mendengar bahwa besok akan kiamat dan kambing ini takkan bertambah gemuk lagi? Kata temannya yang lain itu. Nasruddin merasa kesal mendengar kata teman-temannya itu. "Kalau begitu baiklah, besok kita bertamasya di pantai bersama-sama dan makan daging kambing ini bersama-sama pula," katanya. Teman-temannya bersorak gembira. Esoknya pagi-pagi benar mereka berangkat. Tiba di tepi pantai, mereka lalu melepaskan pakaian-pakaian dan berenang. Ketika teman-temannya sedang mandi, Nasruddin diam-diam mengambil pakaian teman-temannya itu. Ia membawa pakaian itu agak jauh dari pantai. Kambingnya ia sembelih, ia kuliti dan pakaian teman-temannya itu ia bakar untuk memanggangnya. "Di mana pakaian-pakaian kami, Nasruddin?" tanya teman-temannya. "Oh," kata Nasruddin, "aku telah membakarnya untuk memanggang kambing itu. Kalian toh tak memerlukan lagi sebab kata kalian, nanti sore dunia akan kiamat." Petik 2. Bukan itu maksudku. Ada seorang pedagang tua meninggal dan mewariskan harta yang cukup banyak buat anak lelaki satu-satunya. Namun karena anak itu sangat gemar berfoya-foya dengan teman-temannya, dalam sekejap habislah harta warisan orang tuanya. Tentu saja kawan-kawannya mengetahui bahwa ia sudah miskin, mereka meninggalkannya. Ketika ia benar-benar miskin dan sebatang kara, pergilah ia menemui Nasruddin Hoja yang dikenal bijak dan dapat menolong siapapun yang sedang mengalami kesulitan. "Hartaku sudah habis dan kawan-kawanku semuanya telah meninggalkanku," kata anak lelaki itu. "Tolong ramalkan apa yang akan terjadi pada saya." Petik 2. "Oh, jangan khawatir," jawab Nasruddin Hoja, "segalanya akan beres kembali. Tunggu beberapa hari, kau akan senang dan bahagia melebihi sebelumnya." Petik 2. Anak itu gembira bukan main mendengar kata-kata itu. "Jadi saya akan kembali menjadi kaya raya?" tanyanya. "Oh, tidak, bukan itu maksudku. Kau salah tafsir. Maksudku ialah dalam waktu yang tak lama kau akan terbiasa menjadi orang miskin dan terbiasa pula tak mempunyai teman." 7. Kadar kebijaksanaan. Seorang filsuf dan moralis yang terkenal singgah di kota Aksehir tempat Nasruddin Hoja tinggal. Filsuf itu telah banyak mendengar tentang kebijaksanaan Nasruddin Hoja, ia bermaksud mengajaknya berdiskusi. Untuk itu ia mengundang Nasruddin Hoja makan di suatu restoran. Setelah memesan makanan, mereka pun berdiskusi. Tak lama kemudian pelayan datang menghidangkan 2 ekor ikan bakar. Salah satu ikan bakar itu memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari ikan lainnya. Tanpa ragu-ragu Nasruddin Hoja mengambil ikan yang terbesar. Sang filsuf menggerenyitkan keningnya menatap Nasruddin Hoja dengan tatapan yang tak percaya. Kemudian sang filsuf mengatakan bahwa apa yang dilakukan Nasruddin adalah suatu hal yang hina dan egois dan bertentangan dengan prinsip-prinsip moral, etika dan kepercayaan masyarakat pada umumnya. Nasruddin Hoja mendengarkan khotbah sang filsuf dengan sabarnya sampai sang filsuf kehabisan tenaga. "Kalau begitu Tuan, seharusnya apa yang akan kau lakukan?" tanya Nasruddin Hoja kemudian. "Kalau saya, sebagai orang yang bijak, saya tidak akan mementingkan diri sendiri dan tentunya akan mengambil ikan yang lebih kecil untuk diriku sendiri," kata sang filsuf. "Silakan kalau begitu.
kata Nasruddin Hoja singkat, sambil menyodorkan ikan yang kecil pada sang filsuf. 8 Teori kebutuhan. Nasruddin berbincang-bincang dengan Hakim Kota. Hakim Kota, seperti umumnya cendekiawan masa itu, sering berpikir hanya dari satu sisi saja. Hakim memulai. Seandainya saja, setiap orang mau mematuhi hukum dan etika. Nasruddin menukas, bukan manusia yang harus mematuhi hukum, tetapi justru hukumlah yang harus disesuaikan dengan kemanusiaan. Petik 2. Hakim mencoba bertaktik, tapi coba kita lihat cendekiawan seperti Tuan. Kalau Anda memiliki pilihan, kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan dipilih? Nasruddin menjawab seketika, tentu, saya memilih kekayaan. Petik 2. Hakim membalas sinis, memalukan. Tuan adalah cendekiawan yang diakui masyarakat. Dan Tuan memilih kekayaan daripada kebijaksanaan. Nasruddin balik bertanya, kalau pilihan Tuan sendiri? Hakim menjawab tegas, tentu, saya memilih kebijaksanaan. Petik 2. Dan Nasruddin menutup, terbukti, semua orang memilih untuk memperoleh apa yang belum dimilikinya. Petik 2. 9 penderitaanmu adalah kebahagiaanku. Nasruddin diajak Timur Leng untuk mengikuti perjalanannya mengunjungi daerah-daerah. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan mereka terhadap penguasa lalim itu. Di suatu hari mereka mengunjungi suatu desa yang pada saat itu terlanda gempa, beberapa rumah ambruk dan menimpa penghuninya sampai mati. Melihat kejadian itu Timur Leng tertawa terbahak-bahak, lalu katanya, mengapa kalian biarkan rumah itu menimpa mereka? Di hari lainnya di desa lain, air bah turun menghajar desa yang membuat banyak rumah rusak dan banyak orang yang mati. Bagi Timur Leng kejadian itu seakan merupakan peristiwa yang lucu dan ia berkata, mengapa mereka tidak mengalihkan arah air itu? Di tempat selanjutnya, ketika mereka tiba, mereka mendapat laporan bahwa ada sapi mengamuk dan menelan banyak korban jiwa. Mendengar laporan itu Timur Leng pun tertawa terbahak-bahak, lalu ujarnya, sapi itu patut menjadi pasukanku. Melihat perilaku sang tiran yang rupanya pecinta komedi slapstick, Nasruddin pun tidak tahan. Lalu ia menghadap penguasa dan ucapnya, Paduka. Tampaknya kebahagiaan selalu menyertai Paduka kemanapun pergi, dan burung nasar, burung pemakan bangkai, selalu menyertai Paduka kemanapun Paduka pergi. Setiap matahari terbit, selalu ada saja peristiwa yang membuat Paduka bahagia. Saya mohon perjalanan Paduka tak usah dilanjutkan saja. Saya khawatir bila perjalanan ini diteruskan, warga dan negeri ini bakal hancur. Petik 2. 10 keledai membaca. Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Tetapi Timur Leng berkata, engkau adalah guru yang terkenal dan tentunya kau dapat mengajari keledai ini membaca. Kalau kau sanggup melakukannya, aku akan memberimu hadiah yang besar. Tetapi kalau sampai gagal, aku akan menghukummu, kata Timur Leng. Itu permintaan yang sulit yang mulia. Tetapi baiklah, aku akan mengajarinya membaca. Beri aku waktu 3 bulan ditambah biaya yang cukup, kata Nasruddin. Timur Leng memenuhi permintaan Nasruddin dan 3 bulan kemudian ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar. Nasruddin menggiring keledainya ke buku itu, dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu, dan tak lama mulai membalik halamannya dengan lidahnya. Terus-menerus, dibaliknya setiap halaman sampai ke halaman akhir. Setelah itu si keledai menatap Nasruddin. Demikianlah, kata Nasruddin, keledaiku sudah bisa membaca. Petik 2. Timur Leng mulai menginterogasi, bagaimana caramu mengajari dia membaca? Nasruddin berkisah, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku, dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman buku untuk bisa makan biji-biji gandum itu, sampai ia terlatih betul untuk membalik-balik halaman buku dengan benar. Petik 2. Tapi, tukas Timur Leng tidak puas, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, kita disebut setolol keledai, bukan?
Timur Leng merasa senang pada Nasruddin, lalu memberinya hadiah yang cukup banyak. 11 ketakutan menimbulkan keajaiban. Di suatu pagi, tiba-tiba utusan Timur Leng datang ke rumah Nasruddin dan mengatakan bahwa Nasruddin diperintahkan Timur Leng untuk datang ke perkemahannya. Karena tahu bahwa Timur Leng terkenal suka ngadat, tanpa menunda waktu lagi segera Nasruddin berangkat. Sesampainya perkemahan, Nasruddin dipersilakan menunggu di tenda Timur Leng yang terletak di tepi danau. Di dalam tenda telah terhidang itik panggang untuk sarapan Timur Leng. Nasruddin yang waktu itu sudah beberapa hari belum makan, tak dapat menahan air liurnya, ia pun memakan salah satu paha itik panggang itu. Ketika akan mulai sarapan, seperti yang kita harapkan, Timur Leng bertanya pada Nasruddin, mengapa itik panggang ini hanya berkaki satu, Mullah? Memang di negeri ini itik-itik hanya memiliki satu kaki. Kalau Paduka tidak percaya, cobalah lihat di danau, jawab Nasruddin. Mereka berdua berjalan ke danau. Di sana, banyak itik berendam sambil mengangkat sebuah kakinya, sehingga nampak hanya berkaki satu. Lihatlah, kata Nasruddin puas, di sini itik hanya berkaki satu. Petik 2. Tentu Timur Leng tidak mau ditipu. Maka ia pun berteriak keras. Semua itik kaget, menurunkan kaki yang dilipat dan beterbangan. Tapi Nasruddin tidak kehilangan akal. Subhanallah, katanya, bahkan itik pun takut pada Paduka. Barangkali kalau Paduka meneriaki saya akan ketakutan dan secara refleks menggandakan kaki jadi 4 dan kemudian terbang juga. Petik 2. 12 Keadilan dan kelaliman. Tak lama setelah menduduki kawasan Anatolia, Timur Leng mengundangi para ulama di kawasan itu. Setiap ulama mendapat pertanyaan yang sama, adil atau lalimkah aku? Akan tetapi setiap yang menjawab adil, dijatuhi hukuman gantung sedangkan yang menjawab lalim, dijatuhi hukuman penggal. Beberapa ulama telah jatuh menjadi korban kejahatan Timur Leng ini. Dan akhirnya, tibalah waktunya Nasruddin diundang. Ini adalah perjumpaan resmi Nasruddin yang pertama dengan Timur Leng. Timur Leng bertanya dengan angkuh. Jawablah, apakah aku adil ataukah lalim? Petik 2. Dan dengan menenangkan diri, karena nyawa taruhannya, Nasruddin menjawab. Sesungguhnya, kamilah, para penduduk di sini, yang merupakan orang-orang lalim dan abai. Sedangkan Paduka adalah pedang keadilan yang diturunkan Allah yang Maha Adil kepada kami. Petik 2. Setelah berpikir sejenak, Timur Leng mengakui kecerdikan jawaban itu dan mengangkat Nasruddin menjadi penasehatnya. Maka untuk sementara para ulama terbebas dari kejahatan Timur Leng lebih lanjut. 11 Nasib buruk siapakah? Ketika Timur Leng menaklukkan Anatolia, ia dan pasukannya berkemah di Aksehir. Ia mendengar tentang seorang terkenal yang bernama Nasruddin hidup di situ dan kemudian ia mengirimkan utusan untuk menjemput Nasruddin ke kemahnya. Nasruddin berpikir bahwa karena Maharaja itu suka membunuh siapa saja yang ditemuinya, maka tidak ada gunanya tergesa-gesa memenuhi undangan tersebut. Ketika Timur Leng menyadari Nasruddin tidak mau segera datang, ia pun mengirim satu peleton serdadu untuk mengundang Nasruddin. Tetapi Nasruddin berkata kepada mereka, baiklah akan segera datang. Petik 2. Namun ketika setelah itu Nasruddin tidak juga datang ke tendanya, Timur Leng menjadi tidak sabar. Ia memerintahkan agar kudanya segera disiapkan. Ia segera melompat ke kuda itu dan langsung melesat ke rumah Nasruddin di pinggiran kota Aksehir. Di desa itu para petani mengerumuni Timur Leng, dan beberapa orang di antara mereka yang berada di sekitar rumah Nasruddin berteriak, Nasruddin cepat-cepat kau. Nasruddin pun mengenakan jubah dan serbannya yang besar dan berjalan mendekati Timur Leng. Mereka bertemu di sebuah jalan sempit dan kuda yang dinaiki Timur Leng begitu takut melihat tampang Nasruddin sehingga hewan itu melompat tinggi-tinggi dan Maharaja pun terpental dari punggungnya. Timur Leng menjadi marah sehingga ia memerintahkan serdadu-serdadunya untuk menangkap Nasruddin dan menggantungnya. Setelah ia ditangkap oleh para serdadu itu, Nasruddin bertanya kepada mereka, kemana kalian ini akan membawa aku? Untuk digantung. Jawab mereka, coba kalian tanyakan kepada si gendeng kurang ajar itu, kata Nasruddin. Aku ingin tahu kenapa aku mesti digantung. Apa salahku?
Para serdadu itu pun pergi menemui Timur Leng dan menyampaikan apa yang tadi dikatakan Nasruddin. Karena sebelumnya tak pernah ada yang berani memakinya, Timur Leng terkesan akan keberanian Nasruddin dan kemudian berkata, "Bawa dia kemari." Petik 2. Nasruddin pun dibawa ke hadapan Timur Leng, dan berkatalah ia kepada Sang Maharaja. "Apa gerangan salah saya, sehingga saya mesti digantung? Kamu telah membawa nasib buruk bagiku," kata Timur Leng. "Siapa yang menyebabkan nasib buruk itu, saya atau Baginda?" tanya Nasruddin. "Bagindalah yang membawa nasib buruk bagi saya, sebab saya ini akan digantung. Apabila saya yang membawa nasib buruk itu, tentunya Baginda tadi jatuh dari kuda, pecah kepalanya dan mati. Dan berdasarkan itu tentu ada alasan untuk kemudian menggantung saya." Petik 2. Mendengar itu Timur Leng berpendapat bahwa alasan Nasruddin bisa diterima dan ia pun memutuskan untuk memaafkannya. 14 Periuk beranak. Nasruddin meminjam periuk kepada tetangganya. Seminggu kemudian, ia mengembalikannya dengan menyertakan juga periuk kecil di sampingnya. Tetangganya heran dan bertanya mengenai periuk kecil itu. "Periukmu sedang hamil waktu kupinjam." 2 hari kemudian ia melahirkan bayinya dengan selamat. Petik 2. Tetangganya itu menerimanya dengan senang. Nasruddin pun pulang. Beberapa hari kemudian, Nasruddin meminjam periuk yang itu lagi. Setelah sebulan lewat, Nasruddin belum juga mengembalikan periuk itu. Karena gusar pergilah si pemilik periuk itu ke rumah Nasruddin menagih periuknya. "Oh, sungguh sebuah malapetaka. Takdir telah menentukan bahwa periukmu meninggal di rumahku. Dan sekarang telah kumakamkan." Petik 2. Sang tetangga menjadi marah, "Ayo kembalikan periukku. Jangan berlagak bodoh. Mana ada periuk bisa meninggal dunia. Tapi periuk yang bisa beranak, tentu bisa pula meninggal dunia," kata Nasruddin. 15 Paku Nasruddin. Nasruddin Hoja berniat menjual rumahnya dengan harga murah. Dalam akad jual beli rumahnya tersebut ia mengecualikan sebuah paku yang ada di ruang makan. Menurutnya, paku itu merupakan kesayangannya dan ia harus dibebaskan untuk mengunjungi paku kesayangannya itu setiap saat. Si pembeli menerima persyaratan yang diajukan oleh Nasruddin. Pada hari berikutnya setelah terjadi akad jual beli, pada saat orang itu sedang menikmati makan pagi, Nasruddin datang ke rumah yang telah dijualnya tersebut dengan maksud untuk melihat paku kesayangannya. Melihat kehadiran Nasruddin, si pemilik rumah mengajak Nasruddin untuk ikut menikmati sajian yang dihidangkan. Dengan senang hati Nasruddin menerima ajakan tersebut. Ketika saat makan siang datang, Nasruddin kembali muncul di rumah itu dengan alasan hendak bercanda dengan pakunya. Tuan rumah pun menawarinya untuk menikmati makan siang. Dengan senang hati Nasruddin menerima ajakan yang tidak baik ditolak itu. Pada saat malam tiba, Nasruddin lagi-lagi muncul dengan alasan apakah pakunya masih dalam keadaan baik atau tidak. Pemilik rumah, yang sedang bersantap makan malam, mengajaknya kembali menikmati makan. Nasruddin pun dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Saat kunjungan Nasruddin ke rumah tersebut semakin sering. Lama-lama si pemilik rumah merasa jengkel. Tapi pemilik rumah tak bisa berbuat apa-apa, karena sebelumnya ia telah menerima syarat yang diajukan oleh Nasruddin. Akhirnya, karena tak tahan dengan kunjungan Nasruddin yang semakin tak tahu waktu, si pemilik rumah pun melepaskan kembali rumah tersebut tanpa meminta ganti apa-apa. Belas ikatkan di bawah. Nasruddin sedang berada di atas kapal ketika badai besar menyerang. Semua orang menjadi sibuk menggulung layar dan mengikatkannya pada tiang kapal. Nasruddin berlari kepada kapten kapal dan berteriak, "Bodoh semua. Setiap orang kan bisa melihat kalau kapal itu bergerak dari bawah, tapi kok yang diikat bagian atas." Petik 2. 17 Mencari dalam terang. Di samping rumah Nasruddin Afandi terdapat sebuah gudang yang gelap. Suatu malam ia masuk ke dalam gudang itu untuk mengambil tangga. Cincinnya terlepas dan jatuh. Tangga ia letakkan kembali, lalu ia keluar menuju jalan dan mulai mencari cincinnya. Seorang temannya melihat dan berkata, "Hai Nasruddin, apa yang kau cari di situ? Mau ku tolong. Tapi di mana kira-kira hilangnya?" tanya temannya. "Di dalam gudang," jawab Nasruddin. "Mengapa tak dicari di sana? Gudang sangat gelap, mana bisa aku mencarinya di sana?"
Sedang di sini cukup terang. 18 sapi ini tahu dosanya. Ketika sedang asyik di kebun, Nasrudin dikagetkan oleh seekor sapi yang tiba-tiba masuk ke dalam dan memakan tanaman-tanaman yang ada di sana. Dengan marah dia mengambil sebatang tongkat, yang lalu ia pukulkan ke tubuh binatang tersebut sampai ia lari terbirit-birit. Seminggu kemudian, Nasrudin sedang berjalan-jalan sewaktu secara kebetulan ia melihat sapi tersebut sedang menarik sebuah gerobak. Gerobak yang memuat sayur-sayuran itu milik seorang petani yang mengawalnya. Tanpa pikir panjang Nasrudin menghampiri si sapi dan memukulinya dengan sebatang tongkat yang dibawanya. Tentu saja sang petani terheran-heran melihat perlakuan Nasrudin. Dia tidak habis pikir. "Hai, mengapa kamu memukuli sapiku? Apa salahnya?" tanya petani itu. "Jangan ikut campur, bodoh. Sapi ini tahu apa salahnya," jawab Nasrudin. 19 makan uangnya sendiri. Nasrudin dikenal berasal dari sebuah negeri yang tidak mengenal cabai. Suatu saat, ia berkelana sampai negeri India. Di perjalanannya itu, rasa haus yang sangat menyerangnya. "Aku harus segera memperoleh buah-buahan," katanya kepada dirinya sendiri. Sampailah ia ke ujung jalan dan dilihatnya seorang laki-laki sedang duduk di bawah pohon yang rindang menghadapi sekeranjang buah-buahan. Buah yang bertimbun dalam keranjang itu bentuknya besar-besar dan warnanya merah darah. "Ini yang kucari," kata Nasrudin. Setelah mengambil 2 keping uang perak dari simpul di ujung sorbannya, ia menyerahkan uang itu kepada penjual buah. Tanpa mengucap sepatah kata pun, si penjual buah menyerahkan sekeranjang buah itu, semuanya, kepada Nasrudin. Buah-buahan seperti itu memang terkenal murah di India. Tapi orang biasanya membelinya dalam jumlah yang sedikit. Nasrudin lalu duduk di tempat yang disediakan oleh penjual buah, dan mulailah ia melahap buah-buahan itu. Hanya dalam beberapa detik saja mulutnya terasa terbakar. Air matanya berlelehan di pipinya. Tapi sang mula terus saja makan. Nasrudin berteriak kepada penjual itu, "Hai saudaraku, buah-buahan ini pasti berasal dari mulut setan." "Dasar bodoh," kata orang itu. "Tak pernahkah engkau mendengar tentang cabai Hindustan yang terkenal itu? Engkau harus berhenti memakannya atau ajal akan segera menjemputmu sebelum matahari terbenam." Petik 2. "Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini," kata mula terengah-engah, "sampai aku habiskan seluruh isi keranjang ini." Petik 2. "Orang gila, buah-buahan itu bahan bumbu kari. Hentikanlah memakan buah itu. Aku tidak sedang makan buah," teriak Nasrudin dengan suara parau. "Aku sedang makan uangku sendiri." Petik 2. 20 "Ambil kembali airmu, kembalikan sandalku." Suatu hari Syekh Nasrudin wudhu di tepi sebuah sungai. Selesai wudhu, dan ketika hendak memakai sandal tiba-tiba sebelah sandalnya jatuh ke sungai dan dihanyutkan arus. Dengan seketika Syekh Nasrudin membalikkan badannya menghadap ke sungai, dan dengan suara geram dia berkata, "Ambil kembali airmu, dan kembalikan sandal."